Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Masinta, NIM 2030111089. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kontroversi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 31 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan inklusi Indonesia di Indonesia membangun karakter manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi, bermoral, dan berbudaya bukanlah satu pekerjaan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Tapi hal ini disebabkan karena dunia pendidikan di negeri kita ini Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Di Indonesia, pendidikan inklusi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan harus secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif. Problematika perkembangan pendidikan inklusi. Terkait masalah pendidikan, diperlukan upaya-upaya positif dan berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah atau internal ataupun di luar sekolah eksternal. Upaya internal bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan tentang kesadaran terhadap isu-isu disabilitas, berbagi pengetahuan dan pengkajian aksesibilitas. Sedangkan upaya eksternal bisa dilakukan dengan sosialisasi secara masif dan sistematik bersama pemerintah dan juga masyarakat. Pada prinsipnya, sekolah inklusi merupakan hasil perubahan yang dapat menguntungkan bagi anak berkebutuhan khusus, juga bagi anak pada umumnya. Membangun paradigma inklusi berarti juga memahami pandangan orang terhadap diri dan lingkungannya, di mana hal tersebut mencakup 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, pola berpikir kognitif, bersikap memiliki empati afektif, dan dalam bertingkah laku psikomotorik. Namun, akhir-akhir ini, setumpuk masalah muncul dengan kebijakan program pendidikan inklusi yang nyatanya belum siap secara utuh menjadi pendidikan inklusi. Di antaranya, yang pertama, sangat kurangnya guru yang berlatar belakang S1 pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi ABK. Yang kedua, masih jarangnya sekolah yang mau menerima peserta didik dengan hambatan baik fisik, inteligensi, emosi, dan sosial. Yang ketiga, beberapa sekolah yang telah memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi masih subjektif dengan mementingkan beberapa aspek pandangan saja tanpa kesiapan menyeluruh. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa menular. Ini menjadi salah satu jurang pemisah antara ABK dengan anak normal pada umumnya. Departemen Sosial mengidentifikasi beberapa hambatan penyandang cacat dalam mencapai kesejahteraan sosial. A. Memiliki hambatan fisik mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mengalami hambatan atau gangguan mental psikologis yang menyebab penyandang disabilitas rasa rendah diri, mengasingkan diri, dan tidak percaya diri. Yang C. Mengalami hambatan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. D. Memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Yang E. Mengalami hambatan atau gangguan dalam keterampilan kerja produktif. Yang F. Rawan kondisi sosial ekonomi. Selain itu, masih terdapat sikap dari masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti masih adanya
sikap ragu-ragu terhadap kemampuan atau potensi anak penyandang disabilitas. Masih adanya sikap masa bodoh masyarakat terhadap permasalahan anak penyandang disabilitas. Selanjutnya, belum banyak partisipasi masyarakat di dalam menangani permasalahan anak penyandang disabilitas. Dan juga masih lemahnya organisasi sosial yang bergerak di bidang disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya. Dan juga masih terbatasnya fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh anak penyandang disabilitas. Mewujudkan pendidikan inklusi merujuk pada tumpukan masalah sebagai akibat adanya program pendidikan inklusi. Ada beberapa poin yang harus bisa diperbaiki oleh kurikulum pengembangan pendidikan serta pengawasan untuk pendidikan ABK di Indonesia. Salah satunya adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pedoman implementasi pendidikan inklusi, ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan sekolah inklusi, yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikat, manajemen sekolah, penghargaan dan sanksi, dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendidik yang terdapat dalam poin ketiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.